Sesama Wahabi saling cakar-cakaran, saling mengkafirkan. Betul, bukan cuma saling mengkafirkan, bahkan saling bunuh-membunuh saudara. Kan tadi saya ceritakan itu. Sampai sekarang seperti itu. Ustadz-ustadz yang ada di Roja itu musuhan dengan yang ada di luar Roja. Saya punya kawan ya, orang Wahabi, pimpinan Wahabi di Indonesia. Dia bilang sama saya, Gus, sampean mau ceramah di Roja? Kalau saya siap. Cuma mereka siap apa enggak? Tapi antum kan Wahabi, kenapa enggak ceramah di sana? Saya ini walaupun Wahabi enggak boleh, Gus, katanya. Dimusuhi. Sesama Wahabi dimusuhi. Apalagi kita itu. Ya, aliran sesat memang di internal mereka saling menyesatkan. Dan itu sudah maklum itu. Karenanya kelompok Wahabi ini di Indonesia gak bisa dihitung jumlahnya, banyak saudara. Faksi-faksi Wahabi. Di Riau aja antara Wahabi kelompok Kampar dengan kelompok Pekanbaru. Pekanbaru apa Garuda Sakti? Pekanbaru ya. Itu kabarnya beda itu. Ya artinya ya berantem begitu. Padahal sama-sama Wahabi. Karenanya Wahabi ini bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sesama mereka berantem. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah itu harus menjaga kebersamaan. Mereka agak menjaga kekompakan kebersamaan. Berarti ya bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apakah Wahabi itu masuk kelompok munafik? Kalau orang munafik itu secara zahir termasuk Islam. Cuma hatinya kafir itu. Tapi secara zahir muslim mereka. Karenanya ketika ada sebagian umat Islam waktu takbir ya, takbiran di Idul Fitri, Idul Adha, menyebut walau karihal munafikun, itu disalahkan oleh para kiai. Yang ada di Al-Quran walau karihal kafirun atau walau karihal musyrikun. Kalau walau karihal munafikun jangan. Karena orang munafik itu secara hukum dunia statusnya muslim. Orang munafik ini ada harapan nanti hatinya mereka Islamnya benar-benar kalau sembuh itu. Tapi kalau gak sembuh ya gak benar. Adapun orang Wahabi ini ya tetap muslim, tetap mukmin, hanya sesat dan menyesatkan gitu aja. Gak sama dengan munafik. Ya cuma kalau berdalil mereka sering berbohong, memang itu sifatnya munafik. Tapi bukan munafik yang kelas berat begitu ya. Bukan munafik aqodi, bukan munafik akidah. Itu hanya munafik amali, perbuatannya mirip orang munafik. Ini pertanyaan yang pertama. Artinya kita gak mengkafirkan Wahabi. Berzikir hanya dengan lafaz Allah saja. Ini orang-orang Wahabi melarang. Misalnya Allah, katanya bukan zikir. Kalau menurut kita zikir. Mengapa zikir? Itu perintah Al-Quran. Di dalam Al-Quran, wadhkurisma rabbik, sebut nama Tuhanmu. Ini kan cuma perintah menyebut nama Tuhan. Nama Tuhan kita siapa? Kan Allah, berarti melaksanakan perintah ini. Allah, Allah. Ya melaksanakan perintah Al-Quran. Atau kalau di dalam hadis riwayat Muslim, la taqumus sa'ah hatta la yuqala fil ardi Allah, Allah. Tidak akan terjadi kiamat sehingga di muka bumi tidak dikatakan Allah, Allah. Artinya berzikir Allah Allah itu ada dasarnya. Yang bilang gak ada dasarnya ya Wahabi itu. Wahabi, jadi gak perlu didengar itu. Bertiga. Ayat mutasyabihat itu takwil atau tafwid? Ya antara takwil dan tafwid. Kalau bukan takwil ya tafwid, kalau bukan tafwid ya takwil. Terserah. Kalau kira-kira orang itu terjerumus dalam tajsim, menjasmanikan Allah,
atau menyerupakan Allah dengan makhluk, ada baiknya disampaikan riwayat-riwayat takwil. Tapi kalau masyarakat itu aman dari menyerupakan Allah dengan makhluk, dan aman bahwa Allah itu menyerupai makhluk atau bertempat, maka sebaiknya tafwid kata ulama itu. Karena takwil itu ibaratnya obat. Obat itu dipakai ketika kita sakit. Kalau gak sakit jangan minum obat. Nanti waktu sakit dikasih obat, akhirnya gak mempan obatnya, karena dah menyatu dengan dirinya. Ini pertanyaan selanjutnya. Nah, orang-orang Wahabi itu kadang bermakmum di masjid kita sholat subuh. Lalu ketika imam dan jamaah yang lain angkat tangan kunut, dia diam aja. Betul? Kira-kira kalau saudara ada jamaah seperti itu di sampingnya, jengkel apakah jengkel? Jengkel. Berarti Wahabi ini gak punya akhlak saudara. Makanya kata ulama salaf, Abdullah bin Mas'ud, al-khilafu syarrun. Berbeda dengan imam dan orang-orang sekitar itu buruk, jelek. Dan Wahabi jelek perbuatannya memang. Makanya berbeda. Itu diriwayatkan ya dalam Sunan Abu Dawud. Jadi Rasulullah SAW, sahabat Abu Bakar dan Umar, ketika menunaikan ibadah haji pada waktu di Mina, sholat zuhur dan asar itu dikosor 2 rakaat. Nah, Sayyidina Utsman bin Affan pada awal-awal menjadi khalifah, ketika ibadah haji itu dikosor, sholatnya dikosor, tidak disempurnakan. Lama-lama setelah beberapa tahun, Sayyidina Utsman ini sholatnya ketika haji gak dikosor, itmam. Dikritik oleh sebagian sahabat. Abdullah bin Mas'ud, gimana khalifah ini? Wong dari dulu kosor, sekarang gak kosor. Beliau itu gurundel gitulah, apa namanya, protes. Tapi kemudian murid-muridnya tahu Abdullah bin Mas'ud kok itmam juga gak kosor. Gak kosor. Akhirnya ditanya sama murid-muridnya, guru, dulu karena Sayyidina Utsman tidak mengkosor sholat, guru protes. Sekarang guru gak kosor juga, kenapa? Apa jawaban beliau? Kata beliau, al-khilafu syarrun. Berbeda dengan imam itu buruk sekali. Dan itu diamalkan, yang buruk-buruk yang amalkan Wahabi itu biasanya. Jadi ya namanya Wahabi lah, ya gitu itu Wahabi. Kalau mengkantar tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, itu hukumnya wajib. Gimana cara mengkanternya? Ini banyak diterangkan ya dalam daurah para asatid. Kalau tauhid rububiyah dan uluhiyah Wahabi, ya, tauhid rububiyah dan uluhiyah Wahabi itu sumbernya dari mana? Itu tauhidnya Abu Jahal dan Abu Lahab. Itu tauhidnya Wahabi, tauhid rububiyahnya Wahabi. Mengapa? Karena dengan tauhid rububiyah, Wahabi itu punya kepentingan memuji-muji Abu Jahal dan Abu Lahab sebagai orang yang bertauhid. Karenanya di kitab-kitab Wahabi ketika berbicara tauhid rububiyah pasti ada pujian kepada orang musyrik. Ada kitab Wahabi modern namanya Kaifa Nafhamut Tauhid. Karangan ulama Wahabi namanya Muhammad bin Ahmad Bashmil. Ini oleh orang Wahabi dibagi-bagi gratis. Di kitab ini Kaifa Nafhamut Tauhid, bagaimana kita memahami tauhid. Dalam kitab ini halaman 16 ada bab Tauhidu Abi Jahlin wa Abi Lahabin. Bab ini penjelasan tentang tauhidnya Abu Jahal dan Abu Lahab. Artinya apa? Para ulama dari dulu hatta aliran sesat gak ada yang beranggapan Abu Jahal dan Abu Lahab orang yang bertauhid, kecuali Wahabi. Artinya apa? Wahabi itu kalau menyebut ustadz-ustadz kita, misalnya Uwas,
atau ustadz yang lain dibilang ustadz syubhat. Kalau ustadznya mereka dibilang ustadz tauhid. Jawaban kita tauhid, tetapi tauhidnya Abu Jahal dan Abu Lahab. Itu ada di kitabnya saudara. Memuji-muji Abu Jahal dan Abu Lahab. Abu Jahal gak mau tawassul, Wahabi anti tawassul. Abu Jahal anti tabarruk, Wahabi anti tabarruk. Ya pokoknya ya Abu Jahal. Nah kalau tauhidul asma wa sifat itu sumbernya dari mana? Itu sumbernya dari Yahudi Mujassimah itu. Tauhid asma wa sifat. Ini bantahan simpel terhadap ajaran Wahabi. Tauhid 3 Wahabi. Kalau menerangkan tauhid 3 Wahabi secara detil itu perlu waktu kira-kira 3 jam. Latar belakangnya bagaimana, hubungannya dengan ahlus sunnah bagaimana, itu tauhid Wahabi. Jadi memang ini masalah pokok ya, masalah pelik masalah ini. Dan gak boleh menerima tauhid Wahabi, karena tauhid Wahabi salah memang. Jadi yang rububiyah itu mengambil dari Abu Jahal, Abu Lahab. Dan Wahabi ini menganggap umat Islam di luar Wahabi lebih syirik daripada Abu Jahal dan Abu Lahab. Di kitab Wahabi ya Kaifa Nafhamut Tauhid, si Wahabi ini mengatakan inna Aba Jahlin wa Aba Lahabin wa man ala dinihima minal musyrikin kanu yu'minuna billah wa yuwahhidunahu fir rububiyah khaliqan wa raziqan muhyian wa mumit. Dalam hal rububiyah gak syirik sedikit pun dalam hal itu. Ini kata Wahabi. Ini jelas bertentangan saudara dengan Al-Quran. Untuk Abu Lahab ada surat khusus buat Al-Quran. Untuk Abu Lahab dari Al-Quran, tabbat yada abi lahabiw wa tab. Itu bukan pujian pada Abu Lahab. Itu untuk mencela dia. Oleh Wahabi malah dipuji itu. Adapun Abu Jahal di dalam Al-Quran ada innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir, baik kamu sampaikan peringatan pada mereka atau tidak kamu ingatkan mereka, gak akan beriman. Gak akan beriman. Kafir gak akan beriman. Tapi Wahabi enggak, selalu beriman. Kanu yu'minuna billah. Bohong Wahabi itu saudara. Wahabi ini pemuji ajaran orang-orang musyrik. Pemuja ya, pemuja ajaran orang-orang musyrik. Itu Wahabi. Karenanya batil sekali Wahabi, harus diberantas itu. Bahkan lebih parah dari itu, kata Wahabi, Abu Jahal dan Abu Lahab lebih bertauhid daripada umat Islam. Kata si Wahabi tadi, dia bilang apa? Ajibun wa gharib ayyakuna Abu Jahal wa Abu Lahab aktsara tauhidan lillah wa akhlasa imanan bihi minal muslimin alladzina yatawassaluna bil awliya'i was salihin. Sungguh aneh dan mengherankan, ternyata Abu Jahal dan Abu Lahab lebih mantap tauhidnya dan lebih bersih imannya daripada umat Islam yang bertawassul. Artinya apa? Kita ini dikafirkan oleh Wahabi, dianggap lebih kafir daripada Abu Jahal dan Abu Lahab. Kalau Abu Jahal dan Abu Lahab masih bertauhid itu, kita di bawahnya. Ini Wahabi. Jadi ajaran Wahabi itu bahaya saudara. Bahaya, karena merusak ajaran Islam yang orisinil itu. Kalau tauhid asma wa sifat itu sumbernya dari ajaran Yahudi. Karena kelompok Mujassimah itu asalnya dari Yahudi. Ya Wahabi ini yang ikut. Kalau di kitab-kitab Wahabi, Tuhan itu digambarkan mirip seorang laki-laki yang masih muda belum berjenggot. Kalau di kitabnya Yahudi, Tuhan itu seperti laki-laki yang sudah tua, rambut dan jenggotnya putih semua. Artinya apa? Ada hubungan akidah antara Yahudi dengan Wahabi itu. Mirip-mirip. Jadi begitu.
Dan saudara ya harus paham betul tentang seluk-beluk tauhid rububiyah. Karena itu kebohongan Wahabi. Wahabi berbohong masalah tauhid ini. Dan coba ya masalah tauhid rububiyah uluhiyah ini buka channel saya di YouTube yang sudah tidak diisi hampir 2 bulan itu. Jadi memang nggak diisi karena sejak hari raya itu kurang sehat, agak lama. Hanya sampai sekarang nggak sempat lagi. Mungkin nanti bulan Juli baru ngisi lagi mungkin. Tunggulah. Tapi banyak ya kalau tauhid rububiyah uluhiyah itu ada di situ. Masalah tauhid Wahabi. Nah, saya kira ini ya yang perlu kita bicarakan dalam tabligh akbar malam ini. Ya mudah-mudahan kita tetap istiqomah di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah.